Kita berdoa. Kami umat tebusan-Mu Tuhan, datang dengan penuh kesiapan hati untuk beribadah, memuji, mengagungkan, meninggikan nama-Mu. Dan terlebih kami boleh siap untuk membuka segenap hati pikiran kami, diisi dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Roh Kudus boleh menyingkap kebenaran-Mu buat kami semua, agar kami boleh dipenuhi dengan firman-Mu, sehingga kami boleh terdidik di dalam iman percaya yang lebih teguh kuat kepada Engkau. Urapi semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, baik kami yang datang mendengar dan juga hamba-Mu yang boleh Tuhan percayakan untuk menggemakan firman Tuhan di saat ini. Terpujilah Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persilakan duduk. Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan. Melalui Bapak Pendeta Randy, saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dan juga bersama-sama ibadah dengan saudara. Saya tidak usah memperkenalkan diri karena sudah jelas. Ini yang kedua saya ke sini. Ya, mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dari kitab Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Ya, dengan tema cerdik seperti ular. Ya, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Biar kita mendapat pengertian lebih lengkap, mari kita baca sampai ayat 22 bersama-sama. 2, 3, mulai. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikianlah juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Terpujilah betapa dahsyat indah firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang terlebih bukan sekedar mengimani, tetapi mentaati dalam hidup kita hari demi hari. Saudara, saya teringat akan ayah saya. Beliau sudah almarhum. Teringat pada waktu bersama-sama ada di sebuah desa di Bali. Waktu ada di rumah, ya di ladang, di sawah dalam pekerjaan. Ini kalimat-kalimat ini diucapkan oleh beliau. Dulu saya tidak mengerti.
berkali-kali dengan nada yang halus sampai dengan nada yang tegas. Ayah saya ini ya bertipe orang yang sangat tegas, mengarah ke agak keras. Ini sebagai sebuah filosofinya. Dia mengatakan kepada saya, Wayan, supaya nanti kamu bisa pegang cangkul, bisa pegang pensil. Dulu saya tidak mengerti kenapa beliau mengatakan ada sebuah harapan ke depan, nanti supaya kamu bisa pegang cangkul dan juga pegang pensil. Artinya adalah sudah lebih dalam. Ayah mempunyai maksud yang sangat dalam di balik filosofi ini. Supaya saya ini bisa menghadapi berbagai kemungkinan yang terberat di masa-masa yang akan datang. Kurang lebih intinya begitu. Kerja halus bisa, kerja kasar bisa. Sehingga siap di berbagai keadaan, kalaupun sampai terjadi yang tersulit, kamu siap. Kurang lebih filosofi ini diartikan begitu. Siap atau bisa pegang cangkul, bisa pegang pensil. Dan ini memang tergenapi. Ya, saya bisa bekerja di kantor yang halus, kerja kasar bisa, di ladang, sawah, nyangkul, jadi kuli bisa, tergenapi. Nah saudara, ayah saya ini mempersiapkan sesuatu jauh untuk ke depan. Sama seperti Tuhan Yesus, sebagai seorang guru, seorang pengajar yang sangat luar biasa. Bahwa dia sedang mempersiapkan para muridnya, bahkan setiap orang yang percaya kepadanya untuk menghadapi situasi yang akan segera dihadapi waktu itu. Makanya LAI memberikan judul di sini adalah penganiayaan yang akan. Waktu Yesus bicara tentang hal ini, itu mungkin barangkali benihnya sudah ada. Benih kebencian, kedengkian, dendam luar biasa dari pemuka-pemuka agama pada waktu itu, ahli-ahli Taurat, para imam, tua-tua Yahudi yang membenci Yesus, yang anti kepada Kristus. Nah, Yesus sudah tahu, sesudah nanti dimensi Getsemani Bukit Golgota, Yesus tangkap, disesah, disalibkan, dan nanti pada waktu kebangkitannya sampai turun Pentakosta, di situ mulai terjadi penganiayaan murid-murid Tuhan, penganiayaan orang-orang percaya kepada Kristus. Yesus sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat berharga supaya para orang percaya muridnya jangan tereliminasi. Makanya dikatakan apa? Sesudah ya nanti kamu akan disesah, diserahkan oleh pemuka-pemuka agama segala macam. Yang dimaksud dengan serigala itu pemimpin-pemimpin agama, ya, yang tidak suka dengan Yesus, yang benci dengan kekristenan, bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintahan penguasa pada waktu itu, Israel Herodes, Romawi Pilatus, dan bagaimana sejarah mencatat sejarah suci. Penganiayaan, penyiksaan, makanya banyak yang martir, sejarah mencatat. Nah, sebelum ini terjadi, Yesus mempersiapkan supaya setiap orang percaya siap menghadapi ini dan mengalami kemenangan. Dikatakan apa? Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Yang selamat itu orang yang bertahan. Yang selamat itu adalah orang yang tahan uji. Nah, saudara, makanya luar biasa penganiayaan yang akan datang, dan di tengah-tengah penganiayaan itu, apakah kita tetap memiliki sebuah kredo, pengakuan iman percaya Yesus tetap satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat.
Itu maksudnya. Artinya bahwa para murid, para orang percaya harus siap menghadapi situasi yang terberat, yang tersulit sekalipun. Itu maksudnya. Jadi kita juga sampai hari ini firman Tuhan bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetap up to date maknanya, artinya sampai hari ini. Kita mungkin tidak menghadapi penganiayaan seperti para murid di zaman dulu. Tapi sampai hari ini gereja yang dipersekusi banyak, anak-anak Tuhan yang dipersekusi banyak. Ada berapa gereja yang sudah dipersekusi, bahkan ditutup. Sampai kejadian kemarin ada di Teluk Naga. Kan terjadi itu. Wah, luar biasa, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tetapi yang dimaksud juga saudara, keadaan yang tersulit dan terberat bukan hanya urusan kita akan dianiaya, bukan. Tapi dalam kehidupan kita hari demi hari, kita ada pergumulan. Mungkin pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan keluarga, pergumulan tentang anak atau masa depan kita. Ada banyak situasi yang berat, yang sulit. Nah, Tuhan mau mempersiapkan kita. Bagaimana kita boleh siap dan tetap menjadi umat pemenang, lebih daripada pemenang. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ini perjuangan, bukan perjuangan ringan, perjuangan berat dan panjang. Karena itulah kita perlu memiliki sebuah kesiapan secara rohani, secara mental untuk hal ini. Nah, karena itulah bagaimana kita menghadapi situasi-situasi seperti ini. Yang mungkin saudara ada pergumulan masing-masing. Saya tidak mengerti. Saya sudah 16 tahun diabetes. Diabetes saya sudah sampai 750. Kena stroke 2 kali sensoriknya. Sehingga saya kebas sebelah ini. 10 tahun lamanya. Ini kan keadaan, kadang-kadang saya bertanya, Tuhan, saya kan hamba-Mu. Saya juga tahu kalau Tuhan mau ulur tangan, bukan urusan besar bagi Tuhan, kecil saja. Tuhan bisa jamah. Tapi saya harus bergumul, bukan hari, bukan minggu, bulanan, tahunan. Bahkan terakhir paling puncaknya saya kena COVID tahun 2020. Hampir pulang. Tapi Tuhan masih kasih anugerah. Nyambung napasnya sampai hari ini. Ini anugerah besar apa anugerah kecil? Besar apa kecil? Kecil apa besar? Besar. Anugerah besar. Bertahan sampai hari ini. Walaupun jalan oleng-oleng. Ya. Badan sakit, semangatnya Nah, muncul juga filosofi dalam perjalanan ini. Jangan sehat di bawah sakit. Orang kalau sehat badannya di bawah sakit. Sakit enggak? Sakit. Kita orang badannya sakit, di bawah sehat. Sehat enggak? Sehat, amin. Orang kalau lihat Pak Wayan, orang ada nyangka saya sakit mah. Apalagi diabetes atau saya ada di daerah di Jawa Tengah, telepon lewat video call begitu. Saya cerita, saya nggak percaya kamu Wayan kena diabetes kok badannya masih ster, katanya begitu ya. Lihat badannya orang tidak percaya saya kena diabetes, nggak percaya. Tapi organ dalamnya sudah babak belur. Bukan hanya babak belur, belurnya berbabak-babak. Tapi tetap haleluya, puji. Nah, bagaimana menghadapi ini? Kalau kita nggak mempunyai satu rahasia, kita akan bisa menyerah tengah jalan. Kita akan cut off generation, menjadi generasi yang terputus, berhenti perjalanan rohani kita. Spiritual journey kita, perjalanan rohani kita bisa berhenti di tengah jalan, bisa. Nggak sedikit kok orang Kristen, karena sedikit aja masalah ngambek. Nggak mau lagi ke gereja.
dulunya setia. Sehingga ceritanya yang dipuji-puji dulu. Dulu saya setia. Dulu saya jadi worship leader. Dulu saya jadi paduan suara. Tuhan gak minta yang dulu. Selalu hari ini. Amin. Tuhan selalu minta apa? Hari ini. Jangan cerita dulu rajin, dulu suka menyanyi, dulu ibadah. Mata kepala saya sendiri melihat tidak sedikit. Inilah kesedihan gembala sidang. Waktu melihat dulu jemaatnya setia, bahkan ada worship leader ya berkobar-kobar, luar biasa, terkondisi tengah jalan. Tiba-tiba tinggalkan iman, bukan hanya males, bukan hanya jauh, akhirnya mengganti keyakinan. Sedih. Seorang bapak bagaimana mungkin kau melihat anaknya dulu prestasinya rohani luar biasa, tiba-tiba sekarang kok menjauh, merenggang, meninggalkan Tuhan. Ini sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu punya orang tua. Dulu anaknya begitu imut-imut, lucu, menyenangkan, tiba-tiba ada gede, nikah, jauh, gak pernah pulang-pulang, sedih kagak? Hah? Sedih gak? Sedih. Ceritanya anaknya sih prestasinya keren, kerja perusahaan besar di luar negeri. Anak saya semua berhasil. Tapi di sana, tidak di sini. Kan baru tuh, ada 2 keluarga, opa oma ya, di Bogor satu, di mana satu tuh, sudah meninggal dua-duanya. Opa sama oma, orang Kristen lagi, sampai berbau busuk. Kenapa? Kekangenan. Padahal anaknya kerja di sebuah perusahaan besar di Jakarta, tapi gak pernah pulang-pulang nengok. Hatinya apa? Sedih. Tidur di kamar, kunci rumah, nggak keluar-keluar. Akhirnya baru diperiksa, sudah tiada. Saya melihatnya aja sampai netesin air mata. Ngebayangin anak-anak yang dilahirkan, dibesarkan. Ini secara jasmani ya. Tiba-tiba sudah prestasi, nggak pernah pulang-pulang sejak nikah. Sama hati gembala begitu. Saya yakin Pak Randy sebagai seorang gembala punya hati gembala. Kalau melihat jemaat yang rajin, setia, semangat, berapi-api. Tiba-tiba situasi gak ngerti. Meninggalkan persekutuan. Kalau masih ke gereja lain, puji Tuhan, itu pun sedih. Kalau ke dunia ini, meninggalkan iman, lebih hancur hatinya. Maka saudara firman Tuhan, jangan tunggu nanti aniaya, sudah pedang di sini. Jangan, hadapi situasi kita hari demi hari, kesusahan kita, ya, kesukaran kita, situasi terberat sekali apapun, disitulah uniknya tantangan kita yang ikut Yesus. Sebab pada akhirnya, bukannya setia di awal, setia di tengah, setia sampai akhir. Ku berjuang, ku dapati. Ini lagu menggetarkan, tantangan. Bila Tuhan datang, dilihat gak kita memiliki kualitas kesetiaan iman kita, kasih kita, pengharapan kita. Itu yang dicari oleh Tuhan. Tantangan kita bukan setempo-tempo. Hidup kita dalam perjalanan ini secara rohani merupakan pertempuran rohani. Gak pernah kita gak bertempur, peperangan rohani. Karena itu, mari kita memiliki satu rahasia. Menghadapi situasi terberat dan tersulit sekalipun, kita siap karena Yesus. Amin saudara. Bilang keadaan yang tersulit sekalipun. Ini udah kalah. Keadaan yang tersulit sekalipun. Pak Wayan yang sakit suaranya lebih kencang deh saudara. Keadaan yang tersulit sekalipun, yang terberat sekalipun, saya siap. Itu mental begitu yang perlu dibangun. Karena firman Tuhan mengatakan jangan biasa. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi yang selamat itu nanti
Semua Israel dibebaskan dari tanah Gosen di Mesir. Tetapi berapa banyak yang tereliminasi tengah jalan? Ada yang tereliminasi awal, ada yang di tengah, ada yang baru mestinya nyaris sampai. Tiba-tiba Tuhan berfirman, generasi 21 tahun ke atas, jangan masuk. Ngeri saudara, ngeri. Udah ikut Tuhan puluhan tahun, di ujung-ujungnya gak setia, tereliminasi. Ngeri gak? Ngeri gak? Ngeri atau kagak? Ngeri dong, ini memiliki hati takut dan gentar terus dipelihara. Saudara-saudara, jangan sampai tereliminasi di penghujung jalan. Lebih bagus kayak penjahat di Bukit Ildiu. Selamanya dia jahat, tiba-tiba disalib dia bertobat, terbuka mangku Yesus. Saya kadang-kadang iri rohani juga tuh. Wah, enakan itu ya. Itu penjahat, salah satu penjahat tuh ya. Ya kan? Hari itu dia bertobat, hari itu percaya, dia ngaku. Yesus bilang apa? Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Saudara jangan ikut-ikutan. Wah, kamu kayak penjahat di atas Bukit Golgota, sekarang mah jahat aja dulu lah. Ntar di ujung-ujungnya baru, siapa tahu. Siapa tahu. Ada orang segar-segar gak ada penyakitnya. Pamit tidur terus. Jangan kita mencobai Tuhan. Sejak kita menerima Yesus, sejak mengenal Dia, perjalanan rohani kita harus dijaga dengan begitu rupa. Supaya saya menjadi pribadi yang setia sampai akhir. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap. Siapa yang mau seperti ini? Angkat tangannya, puji Tuhan. Tinggi-tinggi yang begini ini setia tengah jalan. Amin. Nah, saudara, makanya hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini satu paket, cerdik dan tulus ini, saudara. Cerdik itu berarti adalah orang berpikir cerdas dengan hikmat Tuhan. Bukan hikmat sendiri, bukan pintar-pintar sendiri, bukan gunakan sebuah sistem akademis S2, S3 sampai profesor. Ya, bukan. Kita boleh orang sederhana, tapi mari kita miliki sebuah kecerdasan surgawi. Kecerdasan yang lahir, yang diberikan sebagai satu anugerah, sehingga dengan kecerdasan rohani ini, ya, dengan kecerdasan hikmat Tuhan ini, saudara, kita boleh melihat ke depan. Makanya untuk ikut Yesus ada iman, tapi perlu ada sebuah pemikiran yang matang. Perlu dipikirkan dari awal. Karena tidak mudah, jelas yang dihadapi itu tidak mudah. Kalau ada orang yang mengatakan percaya Yesus, hidupnya enak, nggak mungkin kontrak rumah, semuanya serba limpah, mobil berderet-deret, tanah luas, deposito nggak habis-habis. Siapa ngajarin begitu? Hah? Iblis, bener. Tawarin dunia kan? Kalau engkau mau menyembah aku, seluruh dunia dilihatin apa? Seluruh dunia. Kan banyak dimensi iman orang Kristen bisa begitu. Ngomong berkat itu duit, ngomong berkat itu harta benda, ngomong berkat itu mesti harus sehat. Siapa yang bilang? Itu bukan dari Alkitab. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan berkat-berkat finansial, peduli. Tetapi Tuhan mau mendidik kita supaya kita memiliki berkat-berkat yang kekal. Amin. Berkat lewat penderitaan, berkat lewat kesengsaraan, berkat lewat segala kesukaran, kesusahan kita. Tuhan sedang bekerja. Makanya saudara, lewat kesusahan, penderitaan ada nyanyian. Tangan Tuhan. Sedang apa tangan Tuhan merendah?
Dengan apa? Kan ada banyak hal yang tidak mengerti, ada penderitaan. Jadi ingat kalau penderitaan datang, kesulitan datang, kita melihat siapa? Tangan Tuhan. Kalau kita lihat tangan Tuhan di tengah-tengah penderitaan aniaya, kita akan diteguhkan. Melihat berkat yang lahir dari Bukit Golgota. Makanya dimensi kekristenan kita jangan Yesus hanya bikin mujizat, dimensi kita harus ada dimensi pergumulan. Getsemani, Bukit Golgota. Yesus ditangkap, disesah, dianiaya, ya, dia menderita sampai mati, taat sampai mati di kayu. Ini juru selamat kita, saudara. Apa benar Yesus seperti begitu, saudara? Itu Yesusmu? Itu Yesusmu? Itu Yesusmu? Yesus kita? Amin? Komprehensif, lengkap. Jangan melihat berkat Tuhan hanya urusan harta benda, kekayaan. Sekalipun menderita, kita boleh melihat berkat yang kekal mengalir dari Bukit Golgota, dari salib Yesus. Amin. Di sana ada jemaat kami yang mencipta lagu baru-baru saja. Rapnya begini. Meski dari susah sampai nanti pun susah, ku tetap percaya pada Yesus. Oh, nadanya ringan tapi isinya berat. Kalau orang dari susah jadi senang, siapa yang gak mau? Hah? Kalau dari susah jadi senang, siapa yang gak mau? Semua mau, amin. Tapi kalau bilang dari susah jadi susah, siapa yang mau? Hah? Nggak ada. Nah inilah lakukan perkara besar bersama amin. Kalau ngomong kuasa iman perkara besar, wah, kuasa iman memindahkan gunung, yang miskin jadi kaya, yang nggak punya rumah jadi punya rumah, yang sakit jadi sehat, usaha bangkrut jadi lancar. Saya pikir semua orang dunia ikut Yesus ya. Makanya perhatikan baik-baik. Kalau dari susah ke senang banyak orang mau. Tapi dari susah tetap susah. Saudara mau? Saudara mau dari susah tetap susah? Nggak bertahan sampai akhir. Katanya tadi ku berjuang, apa yang diperjuangin? Ku berjuang sampai akhirnya. Siapa mau ditemukan Yesus taat di tengah-tengah kesusahan? Hanya satu. Tadi katanya mau siap setia sampai akhir, tapi siapa yang mau dijumpai waktu Yesus datang atau memanggil kita? Kita tetap setia sekalipun susah. Siapa yang mau? Wow, baru. Benar saudara, tapi ingat segala cucuran air mata, segala kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit akan berakhir. Sudah percaya itu? Akan berakhir di surga nanti. Dalam berkat yang kekal. Tidak lagi ada air, tidak ada lagi tidak ada lagi amin. Tetapi selama di dunia kita mesti setia doanya, setia ibadahnya, setia kerjanya, setia berkeluarga, setia suami, setia istri, setia. Amin. Ibadahnya jangan bolong-bolong. Kalau masih ada bangku kosong masih sedih hatinya. Sakit masih banyak yang belum datang ya. Tadi kan nyanyinya dari dengar ini terus sampai memberitakan, ajak. Setia sampai akhir. Luar biasa dahsyat. Nah saudara, hikmat Tuhan itu ada tandanya, bukan hikmat dunia, bukan. Makanya cerdik dan tulus itu mesti satu paket. Apa tandanya hikmat surgawi? Apa tandanya hikmat dari Tuhan? Berbeda hikmat dunia dengan hikmat surga. Dalam menghadapi masalah, dalam menyelesaikan masalah, berbeda. Apa tandanya hikmat yang dari surga? Tolong buka di multimedia. Yakobus 3:17. Lihat di situ ada beberapa
item ciri dari hikmat Tuhan itu. Tolong di sana multimedia ada Yakobus 3:17. Oke, terima kasih. Mari sama-sama dengan suara yang telah diberkati. Sudah diberkati belum? Sudah diberkati belum? Kalau sudah berkati berarti kuat ya. Baca kencang-kencang. 2, 3, mulai. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dari sekian itu yang pertama justru dicatat apa? Hikmat yang dari atas, apa sifatnya? Murni, suci, tulus. Makanya berpikir cerdas dengan hikmat Tuhan, tetapi motivasinya tulus. Kalau sudah rajin ibadah, cek juga. Jangan sekedar rajin, tulus enggak motivasinya ibadah? Tulus enggak melayani Tuhan? Tulus enggak jadi worship leader? Tulus enggak jadi singer? Tulus enggak dalam setiap detail jadi guru Sekolah Minggu semua? Tuhan tanya, Tuhan mau apa? Yang murni. Yang murni. Jangan yang campuran. Sekarang ada banyak orang Kristen nampak ke gereja rajin. Dia tahu imannya dilihat Tuhan gak murni. Hati-hati. Di YouTube saya baca kalau Pak Jokowi presiden kita ada ngomong hati-hati. Wah, hati. Wah, itu berat itu. Saya banyak dalam pengalaman pelayanan, termasuk sampai hari ini. Ada kesedihan. Ngasih persembahan masih giat. Saudara-saudara, kalau ngomong tentang Tuhan itu pinter. Tapi imannya tidak murni. Motivasinya tidak murni. Suatu kali orang ini kan memang fobia naik pesawat. Dia mau berwisata ke Bali, naik pesawat. Sudah pulang, ceritanya singkat aja langsung ya. Sudah pulang, cerita dia. Aduh Pak Wayan, pengalaman pertamanya naik pesawat. Sampai gak bisa melek katanya, karena saking takutnya merem terus. Takut, terus akhirnya dia baca, katanya ada di situ doa-doa. Semua doa saya ucapkan Pak Wayan. Doa Kristen, doa agama B, doa agama C, doa agama D. Saya baca semua Pak Wayan. Kelihatannya bagus ya. Saya bilang ini gak boleh. Doa kita, iman kita hanya kepada Jangan hari Minggu kepada Yesus, entar hari lain ke Kuan Im. Hari Minggu ke Tuhan Yesus, entar di waktu-waktu lain nggak tahu atas nama siapa. Pastikan iman kita bulat, pastikan iman kita murni, pastikan iman kita tulus. Yang dia cari bukan serampangan orang mengatakan percaya, tapi ada kualitas percaya, kualitas iman. Yang dicari adalah yang murni. Jangan campur. Ini agama akhir zaman itu akan terjadi agama konvergensi. Sekarang sudah kelihatan semuanya. Ini tantangan gak ringan. Yang penting mah baik. Saudara mendengar di YouTube ada Kristen progresif. Kita masih progresif, kita masih maju, kita masih bertumbuh. Kita masih progres dalam iman sama Tuhan. Tapi kalau ajaran Kristen progresif, saudara, intinya apa? Mengakui ada keselamatan di luar Yesus. Yang penting hati-hati. Siapa di sini semua keyakinan, kepercayaan, yang penting baik masuk surga. Ada yang percaya ini? Haleluya. Iman kita hanya kepada di luar Yesus. Kita tidak dapat berbuat apa. Amin saudara.
Mari mantapkan. Nah, berpikir cerdas dengan hikmat Tuhan, dengan motivasi yang tulus seperti merpati. Kita jangan neko-neko deh. Polos-polos saja, lulus saja. Untuk iring Tuhan, ikut Tuhan, melayani Tuhan. Makanya kalau kita berpikir cerdas dengan hikmat Tuhan pasti tulus, ini akan melahirkan strategi. Artinya ada langkah-langkah bagaimana kita siap menghadapi apa? Situasi yang tersulit. Lupa lagi, baru Pak menit. Situasi apa saudara? Situasi apa saudara? Situasi apa saudara? Tersulit dan terberat sekalipun. Siap. Nah, makanya yang pertama pastilah lahir. Kita yang pertama strategi adalah memperkuat dasar iman kita. Jadi iman kita ini sudah perlu proses setiap hari untuk lebih bertumbuh, lebih kuat dan lebih kokoh. Nah, itu dikatakan tadi pada kalau setelah baca ayat 19, ayat 26, ayat 28, ayat 31 dari Matius pasal 10 tadi. Mau baca sama-sama supaya kita lihat di mana kita harus mempraktekkan iman kita yang kuat kokoh ini. Mari bersama-sama ayat 19 dulu kita baca. Kalau ada multimedia tolong tampilkan multimedia. 2, 3, mulai. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikeruniakan kepadamu pada hari itu juga. 26 langsung. 2, 3, mulai. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satu pun yang tersembunyi. Ya, ayat 28. 2, 3. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik. Ayat 31, sama-sama 31. Setiap ini karena situasi itu, penganiayaan. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Kita sering kali nyanyi El Shaddai. Momen itu. Tak usah ku takut, Allah. Terus, tak usah ku. Yesus pelihara. Tak, Roh Kudus hiburku, tak usah. Wih, dahsyat enggak? Dahsyat. Ini firman Tuhan. Ini filsafat surga. Karena itulah saudara, ini berbicara tentang sebuah kualitas iman. Apapun situasi kita, tentang ekonomi kita yang mungkin sedang terseok-seok mengalami krisis, keadaan kesehatan kita yang krisis. Lihat di sini, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah bimbang. Satu kali kelak semua penderitaan akan berakhir, karena pengharapan kita dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pasti ikut Yesus. Apapun tantangannya tak pernah Sudah percaya? Percaya tidak? Tidak percaya? Amin. Tiara amin, saudara. Perkokoh iman kita. Ya. Dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar. Apa yang mesti berakar? Imannya. Semakin dalam. Ini rahasia bagaimana iman kita mengalami pertumbuhan kemajuan. Semakin hari bukan semakin lemah. Semakin hari bukan semakin kendor. Pasti semakin hari akan semakin kuat, semakin kokoh.
Bila mulai dah renggang-renggang, ada gejalanya, cepat kencengin. Amin. Kalau bapak-bapak nih atau ibu punya pakai celana terus kedodoran, terasa nggak? Hah? Terasa nggak? Kalau kedodoran diapain? Naikin lagi, kencengin. Masa dibiarin aja kedodoran. Iman kita nggak boleh amin. Nih naik motor atau naik mobil, udah mulai oleng-oleng. Ada bautnya, ban tuh mulai sudah renggang. Kalau orang berhikmat diapain? Oh kencengin aja lah, entar lagi sampai di rumah. Kan pasti dia berhenti apa? Kencengin. Amin. Ini pergumulan kita tahu. Kita nggak mungkin akan terus begini. Ada waktunya kita naik turun. Naik turunnya bukan naik turun kosono. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Naik turun dikit, naik lagi turun, dikit lagi naik. Makanya nyanyi ke tempat yang tertinggilah, senap hatiku merindulah. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, saya mengajak kita mulai sejak kita terima Yesus dalam sebuah proses perjalanan hari demi hari. Jangan pernah kendor, jangan pernah longgar, jangan pernah renggang. Rapat terus bersama Yesus, intimasi terus dengan Yesus. Supaya dasar iman kita apa? Amin. Gimana firman iman kita kokoh? Ada rahasianya. Apa rahasia supaya iman kita kokoh? Selain memang kita dilatih. Kan kita pernah sekolah minggu. Sampai sini pernah sekolah minggu. Lo jangan anggap remeh, saya senang sini sekolah minggu sangat diapresiasi. Sebelum ini mulai didoain oleh gembala sidang. Itu dahsyat. Apa pernah sekolah minggu di sini siapa? Apa satu lagu populer sekolah minggu? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa kalau mau apa? Kan jelas. Spiritnya jelas. Amin. Kalau ingin iman kita kuat, jangan pernah kita tuh anti firman. Jangan malas dengan firman. Firman itu adalah gizi, masukan sama dengan tubuh kita kuat kalau kita makan nasi, minum air, makan buah, ada asukan. Kalau nggak ada asukan ya lemah. Sudah lemah nggak mau makan lagi. Ya tinggal tunggu. Innalillahi wa innilahi. Kan gitu. Satu kali dalam seumur diabetes ya, beberapa minggu lalu saya sampai rumah sakit, kok saya lemas banget sambil duduk nunggu. Kaki gemetaran. Kemungkinan kelebihan insulin. Saya begitu lemas. Sampai saya mau telepon itu anak saya nomor 1 supaya diutus keponakan datang beli kue, beli apa gitu. Tapi saya bergumul. Di depan rumah sakit itu ada warung jual kopi. Saya mencoba berjuang, pegang tembok ngerayap. Waduh, Tuhan tolong, sambil merem-merem. Nggak malu-malu lagi, pokoknya pegang tuh sampai ada tembok ke depan. Sampailah di warung itu, tolong tuh kopi pahit segelas. Ya deh Pak. Pas puji Tuhan di situ ada jual kue-kue basah. Ada donat, tapi donat yang bukan bolong, donat bulat, dalamnya coklat. Waduh Bapak Ibu saya bersaksi, seumur-umur belum pernah merasakan tuh rasa donat kok enak seperti itu ya. Padahal donat itu harganya 5.400, bukan donat yang mahal. 4-5 ribu. Tetapi donat McDonald-nya kalah. Donat Jiko kalah. Aduh terasa enak banget tuh. Sampai 3 sekaligus makan. Tambah risoles. Tambah pastel. Tambah lagi kue coklat yang ditoples itu. Waduh Bapak Ibu enaknya ampun-ampun. Makan terus minum kopi Pak. Enaknya luar biasa. Saya bersaksi saya ingat itu istimewa. Saya tunggu 15 menit, 20 menit.
Seger lagi badan saya. Kuat lagi. Haleluya, puji. Nah, ini adalah satu pengaruh asukan. Sama dengan rohani kita. Kita akan lemah. Kalau tidak kita memakan firman Tuhan. Iman yang benar itu iman yang datang dari pendengaran kepada firman Tuhan. Roma 10:17. Nggak salah firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi ingin imannya kuat? Ingin imannya kuat? Makan firman Tuhan. Jangan makan donat ya. Makan firman Tuhan. Haleluya, Bu. Doa, bersekutu, melayani, dilatih. Pasti. Yang pertama itu hikmat yang tulus. Yang lahir dari surga itu. Kita harus rajin banyak bertekun baca Alkitab. Semua Alkitab, semua kitab dalam Alkitab. Alkitab kita, saudara ada berapa kitab? Hah? 50. Hah? Aduh malah mencim-cim ingat 66. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan dulu. 66. PL berapa? Hah? Tuh, ini penting kan dasar. Ini dulu di depannya, nggak usah masuk dalam. Kita perjanjian lama berapa? 39. Perjanjian baru? 27. Jumlahnya? Siapa yang sudah baca Kejadian sampai Wahyu? Rajin, setia, tekun. Jangan tunggu khotbah di hari Minggu cuma sejam 2 jam kita ibadah, jangan. Tiap hari harus rajin membaca Alkitab. Ayat-ayat dihafal, taruh di hati. Itu menjadikan kita kuat. Saya nggak lama-lama, saya lanjut yang nomor 2. Sahamnya kalau udah kongkong, kalau ingin ngomong terus nanti panjang, nggak titik koma ya. Nah. Yang kedua, yang lahir adalah sesudah menguatkan dasar iman kita, akibat yang kedua pasti akan menguatkan bangunan karakter kita. Jadi karakter Kristus yang lahir dalam hidup kita ini. Jadi saudara, kita harus kuat mental. Mental kita kuat karena memiliki apa? Karakter Yesus. Sifat-sifat Yesus. Jadi kamu harus berakar di dalam Kristus dan selanjutnya situ Kolose 2:7 dibangun di dalam dia dalam siapa? Dalam Yesus. Ini penting sekali. Kita memiliki satu cermin dalam hidup kita ini. Orang melihat kita ada Kristus. Jangan hanya mengatakan percaya Yesus tapi sifat-sifatnya, perkataannya, tingkah lakunya tidak mencerminkan Kristus. Kita dibilang apa? Surat yang tertulis, yang terbuka, yang dibaca semua orang. Saudara kalau punya iman sama Yesus, hidup seperti Kristus. Nggak usah cerita, nggak usah berteriak-teriak. Saya ini orang gereja, saya ini orang percaya Yesus, nggak perlu. Dengan sikap hidup yang melahirkan karakter Yesus, orang tahu kita adalah milik Tuhan. Bahkan minta buktinya. Tunjukkan, buktikan, tunjukkan, buktikan. Tuhan minta buktinya, itu ya ada tuh lagu suami juga ya. Saksikan, tunjukkan, saksikan. Tuhan minta bukti. Harus ada bukti nyata. Saudara, karakter kita terus harus dibangun di dalam Kristus. Ya, karakter yang dari surga ini. Bukan lagi sifat-sifat kedagingan kita, tapi karakter Kristus yang terbangun dalam hidup kita. Ada saudara lebih lebih mengasihi, lebih sabar, lebih tahan uji, ya sama dengan Tuhan Yesus harus tahan uji, ya. Dan dia sudah membuktikan melakukannya dengan sempurna untuk saudara dan saya.
taat sampai mati. Bahkan matinya di kayu salib. Saudara, saya bersaksi. Ada satu jemaat waktu masuk ke Curug itu tahun 98, ada seorang bapak engkong, dia kena stroke dari umur 50 tahun. Meninggalnya umur 73 tahun. Berapa lama dia stroke? 73. Ya. Saya sempat melayani 2 tahun terakhir. Bawa perjamuan tiap bulan. Saya lihat badannya itu sudah hancur. Karena nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Punggungnya udah robek. Masuk kamar itu, belum masuk di luar juga, sudah tercium. Menyengat sekali. Tapi apa yang saya bisa saksikan? Setiap kunjungan. Dan juga setiap bulan bawa perjamuan kudus itu. Baru buka pintu, dia dengar Pak Pendeta datang. Matanya bersinar. Shalom Pak Pendeta. Luar biasa. Itu nadanya nggak pernah kendor. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Alhem shalom. Masuk. Layanin situ. Sambil tahan napas. Perlu tahan napas. Semenit. Tahan napas dulu. Pelan-pelan. Jangan sampai di situ kita tersinggung ya, tahan napas. Ya ikut juga menderita, mengalami. Ya toh? Yang saya saksikan apa? Semangat imannya tuh loh. Di tengah-tengah penderitaan. Nggak tawar hati sedikit pun. Sampai dipanggil. Luar biasa, terbaring tempat tidur. Sudah konsumsi di situ, produksi di situ semuanya. Sangat mengerikan keadaan itu saya bayangkan sekarang. Namun hal yang luar biasa, karena Bapak ini memiliki dasar iman yang kuat, lahir karakter Kristus, dia siap menyatu dengan apa? Menyatu dengan kesengsaraan Yesus. Terbentuk menjadi serupa dengan sehingga pada sampai Tuhan panggil umur 73. Dia berjuang keras, setia sampai akhir. Maka saudara, kita akan terbentuk kalau kita mau menyatu. Jangan hanya menyatu dengan masalah berkat-berkat jasmani saja. Tolong buka Filipi 3 ayat 10. Terlalu banyak referensi ini. Filipi 3 ayat 10. Baca di sini sama-sama dan 11. Ya. Multimedia siap? Filipi pasal 3. Nah, mari dengan suara yang jangan kendor, udah mulai kendor. Kencangin lagi. Amin. Jangan udah begini-begini. Waduh, seminggu cuma sejam doang, ya toh. Mari sama-sama, 2, 3, mulai. Yang kundaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan kematiannya. Luar biasa saudara, lihat nih. Bukannya kebangkitan, mau bersekutu, mengenal apa? Penderitaannya, sama-sama penderitaannya. Penderitaan siopo. Ya, di mana aku, kata Rasul Paulus, menjadi serupa dengan dalam apa? Nih, ingat nih firman Tuhan terlalu luar biasa. Makanya kita akan tumbuh tercermin karakter Yesus di tengah-tengah penderitaan, dalam situasi yang terberat, tersulit sekalipun, bila kita menyatu dengan penderitaannya sampai pada dan dia berjanji, barang siapa yang menyatu dengan penderitaan kematiannya, dia akan mendapat bagian di dalam kebangkitannya. Ya, dalam kebangkitannya. Sama-sama menyatu dengan kematian Yesus, menyatu juga dengan kebangkitannya. Ini belum menyatu mesin. Menyatu dengan kematiannya, menyatu dengan kebangkitannya. Ingat ya, simpan tuh di hati. Ayat-ayat kalau bisa tuh di rumah apalagi. Jangan cuma di gereja doang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bercermin hampir bercermin lupa. Renungan, direnungkan, dihayati. Yang ketiga adalah poin. Kalau udah ngomong terakhir aja langsung. Haleluya,
sebentar lagi selesai. Kita mesti terus siap kalau ada di rumah Tuhan. Ya, kalau udah ibadah jangan mikir pulang. Makanya kalau ada jemaat tuh, Pak jam berapa selesai ibadahnya? Saya kasih nasihat. Belum juga ibadah udah mikirin pulang, terus makin motor di depan, maksudnya ntar kalau selesai langsung ngacir ke depan, pulang. Loh kalau saudara ibadah mikirin rumah, mikirin hobi, mikirin kerjaan, nilainya kosong. Siapin hati kita. Kalau kita ibadah, nyanyi, pujian dengan firman Tuhan. Ku ingin tetap di sini, apa dibilang? Menikmati bait. Saudara ada amin? Jangan cuma amin amin. Kapan selesainya ya Pak Wayan? Amin amin tapi kepengen jangan dengan segeri pulang. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya, nikmati firman-Nya, nikmati persekutuannya. Kalau sudah ke gereja, jangan mikirin pulang. Pulang mau urusan nanti. Ya, supaya apa? Betah di gereja, supaya dengar firman, jangan gelisah. Pantatnya udah panas ini. Itu karena nggak siap. Kalau saya nggak siap, bagaimana setia? Kalau nggak siap, bagaimana berjuang sampai akhir? Ya kan? Itu berentetan semua. Mau seperti Yesus? Mau seperti Yesus? Mari menyatu dengan penderitaan kesengsaraannya. Orang yang menyatu dengan penderitaan kesengsaraannya pasti mendapat bagian menyatu juga dalam kuasa kebangkitannya. Haleluya, puji Tuhan. Terakhir. Ini yang terakhir betul kan? Tadi kan baru 1, 2 toh. Nah, yang terakhir itu saudara adalah memperkuat semangat kesaksian, itu penting. Kalau memang sudah memperkuat dasar iman, memperkuat karakter Kristus, bangunan rohani, orang ini pasti sebagai sebab akibat. Nggak mungkin melempem, tidak mungkin berpangku tangan, tidak mungkin oncang-oncang, tidak mungkin. Dia pasti akan mempunyai gairah. Gairah bukan gairah semangat kedagingan, gairah yang lahir dari Kristus, semangat bersaksi, nggak takut-takut. Banyak orang Kristen kalau udah ngomong menginjil bersaksi itu ada yang malu, ada yang takut ntar nggak punya temen lah, takut ini, takut itu, ntar takut diasingin, takut dianiaya. Lah ini saudara penting sekali kita jernihkan pada hari ini. Saya terlalu percaya bila poin pertama, kedua betul-betul di hati kita. Yang ketiga akan dibuatnya kita memiliki sebuah semangat mau bersaksi. Bukan bersaksi nanti lusa sakit, dijamah bukan. Bersaksi tentang Injil. Amin saudara. Injil yang kita beritakan, bukan gede-gedein penderitaan kita, bukan gede-gedein bersaksi masalah kita selesai. Saksikan tentang Injil Yesus Kristus yang datang dari surga. Menderita sengsara sampai mati, bangkit. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang ini harus minded. Jangan sia-siakan. Di tengah keluarga, ngomong jiwa jangan pergi Irian Jaya, ngomong jiwa Kalimantan pedalaman. Tidak, ngomong jiwa sekeliling kita, lihat sekelilingmu ladang telah menguning. Apa itu ladang di sekeliling? Mungkin rumah tangga kita, mungkin lingkungan kita, kerjaan kita, pergaulan kita. Di situ kita tegak berdiri, berani bersaksi, bercerita tentang Injil. Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang kan itu firman Tuhan. Itu yang kita percaya. Itu yang kita pegang. Nah saudara, jangan pernah menutup bibir mulut kita. Bila ada kesempatan, bersaksilah tentang Yesus yang mati bang. Jangan pikir, kalau ikut Yesus tuh kamu nanti jadi orang kaya, pergi Gunung Kawi aja sekalian. Nah, kalau gitu ajarannya ya, siap apapun resikonya dalam kita mengikut Yesus.
Saudara dikatakan di mana ayat ini? Coba baca tadi Matius 10, sekarang 24, 25. Itu ditekankan kalau kita miliki mental ini, nggak khawatir, nggak takut karena iman kita kuat. Oh, kita akan menggaung, menggemakan suara Injil berbunyi di segala tempat. Ayat 24 dan 25 dari Matius pasal 10. Kita baca sama-sama. Sudah saudara dapat? Ya, baca sama-sama. 2, 3, mulai. Ya, terus? Ya, itu ayat tadi di sini harus kita serupa dengan ayat 26 dan 27. 2, 3 mulai. Jadi janganlah kamu terhadap mereka, karena tidak suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, ini berteriak, teriak Injil. Ini saudara hukum sebab akibat rohani. Kalau sudah mengerti poin pertama, kedua, poin ketiga tuh nggak usah dipaksa-paksa. Orang memberitakan Injil kok dipaksa-paksa? Tidak. Saya terlalu banyak bersaksi. Dari anak sekolah minggu sampai ada nenek-nenek. Nggak bisa ditutup bungkem itu mulutnya bicara tentang Injil. Terus berdoa. Ada suami untuk istrinya, ada istri untuk anaknya. Nggak satu dua. Ada seorang anak dari Kupang. Kembar, tapi laki-laki satu, perempuan satu. Sekolah minggunya rajin banget. Sampai ibadah kaum ibu hari Jumat juga ikut. Dia ikut karena memang ibunya kan ikut kan ibadah kan. Tapi memang dia hatinya rajin. Terus sampai di rumah bapaknya kan belum. Sederhana ini anak ngomong, Roh Kudus bekerja. Pi, gereja dong. Masa di situ orang ada mama, ada bapaknya. Aku ini ke gereja ada mama, bapaknya nggak ada, nggak enak dong. Sederhana. Ya akhirnya bapaknya apa? Ke gereja. Sudah di gereja diberitakan Injil. Terbuka sampai dibaptis. Sekarang ada di Ciledug, masuk gereja Pantekosta. Saya dengar aktif sudah melayani Tuhan. Ada seorang ibu, dia lebih dulu ke gereja. Suaminya belum. Selalu diajakin. Nggak putus-putusnya. Itu adalah pendoa dari agama Litang Buddha. Didoain, saya juga Injili. Roh Kudus bekerja. Dalam waktu yang kita mengerti asal anugerahnya, ini Bapak akhirnya ke gereja. Dibaptis. Dikasih waktu 2 tahun. Enak banget ini Bapak ya. Dan segar-segar loh. Terima Yesus, percaya Yesus. Kurang lebih durasi 2 tahun, dipanggil. Yang saya saksikan di sini adalah masalah bagaimana istrinya terus buka suara, beritakan amin saudara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita bicara tentang 3 hal. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, ini satu paket. Mari kita berpikir cerdas berdasarkan hikmat Tuhan dan dengan tetap memiliki tujuan dan motivasi yang tulus ya. Apa langkah-langkahnya? Memperkuat dasar iman. Yang kedua, memperkuat dasar bangunan. Bangunan rohani kita mesti kuat kokoh. Yang ketiga, memperkuat semangat kesaksian. Kita berdoa. Bapa, terima kasih pengajaran firman hari ini. Roh Kudus boleh mengurapi dan juga mencatat bila setiap adik kami akan menggaung, menggema pengajaran-pengajaran firman. Sehingga pada akhirnya iman kami semakin kokoh. Sifat-sifat kami semakin terbentuk memiliki sifat Kristus. Yang pada akhirnya kami pasti akan memiliki sebuah dinamika, semangat untuk tetap bersaksi,
melayani Tuhan dengan api yang bernyala-nyala. Topangan tanganmu seluruh jemaat dalam setiap keberadaan keadaan mereka, Engkau yang lebih mengetahui. Khusus kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Randy di tempat ini bersama keluarga, istri, anak-anak semuanya, dalam pelayanan beliau semakin bergelora. Demikian juga untuk hamba-hamba Tuhan yang lain yang boleh bersama-sama melayani, agar tetap sinergi, tetap semangat, dan tetap nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya. Selamat hari Minggu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, sebelum kita akhiri, kita akan menaikkan pujian sebelum kita dengar firman Tuhan tadi. Bukakan mataku Tuhan, karena tempo birahma dari lagu ini 6/8, seperti seorang sedang main ayunan, ya, seperti ayunan gitu 6/8. Jadi saya sudah minta kepada Saudara Nato untuk diketikkan nadanya supaya kita jangan salah menyanyikan itu. Jadi saya coba share di grup, Saudara bisa lihat kalau mau lihat note-nya. Ya. Silakan kita naikkan pujian ini. Ta ti ta ta da da di da ta di da di da da da, seperti itu ya. Silakan. Note. Mari kita naikkan pujian ini. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu, beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku, menantikan Tuhan-Ku, kehendak-Mu yang jadilah, Roh Kudus menyertaiku, dan bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah, Roh Kudus terakhir. Bukakan mulutku Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Buka hati, oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah, Roh Kudus menyertaiku, pimpinku. Mari kita berdoa. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus terus menyertai kami di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Beri kami kecerdikan, beri kami ketulusan, supaya ketika kami menjalani hari-hari kami,
baik di dalam bekerja, di dalam kuliah, dalam berumah tangga, dalam berusaha, dalam segala aspek kehidupan kami. Kami tahu Engkau terus memimpin langkah-langkah kami. Jangan biarkan kami menjadi hamba yang bodoh, menjadi anak yang bodoh, yang bebal, yang tidak pernah mau dididik di dalam kebenaran. Ajar kami terus melangkah di dalam Tuhan. Bukakan hati kami untuk terus mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami boleh memberitakan Injil-Mu, menjadi saksi, mulai dari keluarga. Orang boleh melihat hidup kami adalah hidup yang menjadi garam dan menjadi terang. Di tengah-tengah kelemahan dan pergumulan kami, biar kami boleh mengoreksi hati kami masing-masing. Adakah kami sudah berjalan di dalam kehendak-Mu sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu? Hamba-Mu menyerahkan setiap pergumulan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan berkati sehingga mereka dengan segala pencarian, perjuangan, pergumulan Tuhan buka jalan. Yang sedang merawat orang yang sakit, apakah suami, istri, orang tua, beri kesabaran dan cinta kasih dari Tuhan, sehingga dalam menjalani hari-hari tetap sukacita sorga memenuhi hati jemaat-Mu. Dan setiap kami selalu diingatkan, ada tugas panggilan yang belum selesai, yang Tuhan percayakan kepada kami. Banyak yang ingin kami doakan, ajar kami terus bersekutu bukan hanya pada waktu hari Minggu, tapi hari demi hari dalam kehidupan kami, supaya akhirnya kami boleh bersekutu dengan sempurna di dalam kekekalan, dan kami sungguh merindukan itu semua. Demi Kristus kami berdoa, dan ajar kami berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bapak Ibu Saudara jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari sorga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan bersatu teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.